kasus pertama itu mau dibantu nggak sih di bulan apa? Kalau nggak salah di kisaran awal tuh, nanti kita lihat datanya di kisaran awal dan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Handika Rahman, wartawan tribuncerman.com di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini saya sedang berada di RSUD Pantura M Sentot Patrol ya, di mana saat ini pihak rumah sakit sedang melakukan konfirmasi kejadian kematian ibu dan bayi pada tadi malam ya. Ya, untuk evaluasi selanjutnya ya tentunya kita pemerintah Indramayu ya melalui dinas kesehatan, melalui rumah sakit selalu berupaya untuk menekan angka kematian bayi dan ibu, karena itu salah satu bagian dari IPM ya. Itu dilakukan bukan hanya di rumah sakit, di puskesmas juga ada dilakukan itu. Kita melakukan lalu kita membuat aplikasi tujuannya adalah untuk menekan itu melalui pelatihan, kemudian peningkatan kualitas sumber daya dengan sekolah, gitu ya. Untuk bidan-bidan aja harus sekolah lagi ya. Dulu D4, sekarang lagi sekolah lagi profesi bidan. Gitu ya. Jadi sebetulnya sudah tidak kurang ya kita lakukan itu. Dan untuk kasus PEB ini memang agak sulit ya teman-teman ya. Kadang-kadang ada sesuatu yang susah diprediksi sehingga menimbulkan kematian. Hampir sebagian besar mungkin kematian itu dari sekarang PEB ya. Mungkin dokter Iwan mungkin menjelaskan. Ya, seperti tadi saya bilang bahwa PEB adalah kondisi kasus ya, penyakit di mana kita tidak memprediksi kapan pasien itu bisa kena. Walaupun dia pada saat hamil muda 3 bulan pertama normal tensinya di fase kedua normal, pada saat pertama dia jadi memang dengan adanya itu kita ada beberapa acuan screening intinya bahwa ada beberapa kasus yang kira-kira kalau ada pasien PEB yang kita perhatikan ya, misalnya pada hamil pertama kali ya. Terus yang kedua obesitas ya. Terus yang ada juga dia kena pertama, dia nikah lagi sama bapak yang baru. Nah itu kan itu ada faktor resiko imun, itu juga bisa menimbulkan sesuatu PEB. Yang itu obesitas, usia, varietas pasien. Jadi itu semuanya mempengaruhi dan itu kita tidak bisa tebak dan itu kita tahu faktor risikonya. Tapi yang penting adalah kontrol tetap untuk posyandu atau puskesmas untuk ngecek dari beberapa faktor risiko tadi. Dengan kasus ini kan menarik ya Bapak ya. Boleh. Dengan kasus ini kan kemudian di beredar ya banyak yang komentar ya dilakukan karena pemerintahan. Jadi tidak perlu untuk pelayanan di sini lebih ke tenaga medisnya atau perlengkapan perawatannya tidak memumpuni. Artinya kok bisa ya itu di tengah masyarakat banyak tanggapan miring lah dengan di sini sebenarnya seperti apa sih kalau boleh ya. Jadi maaf juga ya, memang saya selama ini tidak untuk penanganan kasus PEB ini mungkin secara fasilitas kayaknya cukup memadai ya. Cuma yang ada satu hal kita tekankan di sini memang pada saat pasien dengan kondisi risiko tinggi tadi dia obesitas pertama itu mungkin masalahnya adalah susahnya mereka untuk dirujuk, tidak mau dan sebagainya, pengen lahir normal. Itu sebenarnya ingin lahir normal makanya bukan berarti rumah sakit ya, dulu dari puskesmas. Sementara tenaga kesehatan itu dengan dia risiko tinggi memang sudah ada aturan di kesehatan bahwa untuk kasus-kasus risiko itu tetap harus dirujuk apapun kondisinya. Jadi mungkin yang paling kita tekankan di sini adalah maaf ya, satu untuk faktor dari masyarakat memang ada
Ini untuk orang jadi kalau di jalur rujuk itu nanti dulu karena pikirnya mereka kalau udah lahir di rumah sakit itu masih dioperasi padahal pas berbeda di rumah walaupun tanpa menyadari dia punya komorbid tadi faktor-faktor risiko berat selama kehamilan. Terima kasih. Tidak ada lagi. Terima kasih. Ini boleh penanya lagi ya Pak ya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi dari Kabar Cirebon, suruh pikir angkatnya Pak. Menyikapi hal yang telah dilaporkan oleh keluarga korban terlibat ke Polres Indramayu. Kira-kira dari pihak Rumah Sakit Sentul sendiri apa untuk menghadapi perlawanan untuk menghadapi pelaporan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yang pertama-tama tentunya kita nanti kalau situasinya ada kita akan soal keluarga ya, kita akan datangi keluarga untuk mengucapkan sukacita ya, bagaimanapun juga rumah sakit wajib harus membantu secara kekeluargaan ya, kita mendekati keluarga persuasif dulu. Karena untuk saat ini terus terang karena situasinya masih panas, hal tersebut sulit untuk dilakukan ya. Yang kedua adalah tentunya kita menyiapkan bukti-bukti tentang pelayanan yang telah dilakukan dan membantu polisi ya, membantu aparat untuk mempermudah kelancaran dalam penyelidikan ini karena kita terbuka gitu ya, kita tidak akan menutup-tutupi sesuatu yang salah biar nantinya ada kejelasan sehingga masyarakat tentunya akan puas ya kalau tahu kejelasannya bagaimana. Dan mungkin di kepolisian mungkin salah satu pembuktian ya. Tapi harapan kami sih yang terbaik adalah diserahkan secara kekeluargaan. Ya, itu harapan kami sih. Mediasi Pak ya. Mediasi yang upaya kami lakukan. Itu Pak ya. Satu lagi ya Pak, karena kami juga akan memproses laporan ke polisi dan sebagainya. Jadi mohon maaf barangkali yang belum kebagian bertanya ini masih ada jatah satu lagi untuk menanya. Jadi silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, terima kasih kepada pihak manajemen RSUD Pantura Fasilitas Patrol yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Insan Pers untuk bisa bertatap muka langsung, karena sebetulnya kami dari pagi menunggu respon dari pihak rumah sakit ini agar kita bisa melakukan wawancara secara langsung guna mendapatkan keterangan yang lebih objektif dari pihak rumah sakit itu sendiri. Karena bagaimanapun aspek kaprobok saya juga perlu kami sandingkan. Menyikapi tentang apa yang viral di medsos, memang itu ada luapan emosional dari keluarga almarhum. Ya. Saya tidak katakan bahwa ini korbannya, karena kita tidak tahu pasti bahwa ini ada unsur-unsur penyebab atau kesengajaan dan lainnya. Hanya saya bisa menyebutkan bahwa ini adalah dari keluarga almarhum merupakan luapan emosional secara spontanitas, sehingga apa yang terjadi di rumah sakit Pantura ini bisa terekspos melalui media sosial.
Atas dasar itu, kami kawan-kawan jurnalis, baik dari Indramayu Kota dan dari wilayah Indramayu Barat, mencoba untuk menyikapi hal itu, yang mana bahwa satu hal yang ingin kami sampaikan, kami menduga ini ada informasi yang terputus, komunikasi yang terputus, mungkin apakah itu tidak tersampaikan secara detail atau memang ini ada yang ditutup-tutupi oleh pihak keluarga almarhum. Berkaitan tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Iwan tentang kondisi janin di mana tercatat di sana adalah DJJ negatif. Artinya ada faktor-faktor lain yang menyebabkan DJJ itu negatif. Mungkinkah ada potensi lain sebelum pasien tersebut singgah ke rumah sakit? Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga pasien atau dari pasien itu sendiri untuk mengambil perawatan semasa hamil dengan seperti ke Paraji atau sebagainya, di mana saya mendapat informasi pada saat anamnesa itu ada hal semacam itu, dugaan ke sana, kayak tindakan goleng atau apa ya, nah seperti itu. Mungkinkah seperti itu? Ada potensi yang ke sana, dan sepertinya ini juga perlu dirunut ke belakang bagaimana proses perawatan ibu hamil itu sendiri. Maka ini kan perlu dicek dari buku posyandu juga, apakah yang bersangkutan itu rutin melakukan pemeriksaan kesehatan selama hamil, karena tadi disampaikan ada faktor komorbid juga, di mana komorbid juga ini bisa menjadi faktor pemicu terjadinya kedaruratan pada saat penanganan pasien, terutama pada ibu hamil, dan diketahui di sana ada preeklamsi. Ya, dimana itu juga sangat berisiko. Nah, ini juga sebetulnya komunikasi yang harus maksimal ya. Kami menduga bahwa ini ada komunikasi yang terputus, jadi tidak secara totalitas dipahami oleh keluarga pasien. Saya pikir kalau memang DJJ sudah negatif dan itu bisa dipahami oleh keluarga dari pasien itu sendiri, maka arah yang menduga bahwa tadi karena ditarik apa dan sebagainya, alasannya padahal saya tahu itu SOP-nya memang seperti itu ya. Kemudian ini dari Pak Direktur, mohon izin menyikapi tentang permasalahan yang sangat kompleks ya, bukan hanya berkaitan dengan ibu K itu sendiri yang sekarang menjadi berita yang viral, tapi permasalahan-permasalahan lain di mana kinerja dari personil RSUD Pantura yang kasus ini yang kerap disoroti publik. Ini langkah konkret apa sih yang akan dilakukan oleh pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Pantura MA Sedap itu sendiri? Kemudian berkaitan dengan fasilitas, saya sendiri pernah mendapati bahwa ketika pasien itu butuh untuk kompres, kami menanyakan alat kompres itu tidak ada, Pak. Seperti kayak guli-guli itu. Nah ini juga mungkin satu sedikit kekurangan dan input bagi Rumah Sakit Pantura untuk mengoreksi dari lebih detail lagi terkait tentang kesediaan sarana dan prasarana itu sendiri. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nah kemudian yang lainnya mungkin sudah disampaikan oleh kawan-kawan ya, terkait dengan tanggapan pelaporan dan sebagainya. Tapi pastinya apakah dari rumah sakit ini kalau memang itu tidak terbukti akan melakukan gugatan balik, Pak? Atau bagaimana? Nah, ini juga kan menjadi satu pertanyaan publik, Pak. Ini jadi satu pertanyaan publik karena di sana baru menyampaikan peristiwa kelalaian yang menyebabkan kematian. Nah ini juga kan perlu dilakukan kajian. Nah kalau memang itu tidak terbukti, di mana pihak rumah sakit sudah melakukan tindakan sesuai dengan SOP-nya, apakah dari rumah sakit akan melanggar langkah hukum yang lain terhadap keluarga pasien? Karena ini menjadi presiden buruk buat RSUD Pantura ya, di mana saat ini ada pesaing, Pak. Kalau kemarin sih aman-aman aja, sekarang udah ada pesaing di wilayah Pantura patroli ini, Pak. Nah, itu kan sangat berpengaruh ya bagi nanti kredibilitas dari RSUD Pantura itu sendiri, Pak. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf, saya belum perkenalkan, saya Robi dari redaksi Buku Pantura.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bobi. Jadi tadi telah disebutkan bahwa izin negatif pada kasus ini terjadinya apakah dia punya riwayat digolek atau sebelumnya. Jadi pada kasus ini kemungkinan karena adanya komplikasi daripada penetrasi berat, ya itu. Terus yang kedua adanya lilitan tali pusat pada bayi sehingga intinya berlintas, jadi intinya komplikasi dari penetrasi berat. Nah, untuk masalah digolek, saya memang banyak kasus ya, dan itu adalah tradisi orang sini ya, maaf ya Pak Robi ya, saya juga orang datang ya. Jadi tradisi bayi itu ibu hamil kalau nggak digolek itu katanya badannya lagi nggak enak, sering sakit dan sebagainya. Padahal efek samping dari digolek pada saat agar muda 3 bulan ke bawah, 3 bulan pertama kehamilan itu menyebabkan perdarahan dan keguguran. Ya. Terus yang kedua, dan saya sering mendapat gitu. Jadi pasien-pasien yang di 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, pasca golek, pasca urut itu, kebanyakan memang bayinya telah meninggal pada saat USG. Nah kalau kayak gitu kita jelasin gimana? Paling bisa aja nangis. Tapi nanti lagi-lagi alasannya apa? Jari orang tua jedok. Dia lebih nurut apa kata orang tua yang maaf kurang tahu pengetahuan tentang kesehatan ibu hamil daripada informasi dari tenaga kesehatan. Terima kasih. Jelas, Pak. Jelas. Ya, saya teruskan ya. Tadi pertanyaan kepada saya adalah ke rumah sakit. Ya. Langkah-langkah apa ya untuk meningkatkan kinerja rumah sakit? Sebetulnya kami dari tim manajemen telah berupaya dengan sekeras mungkin ya untuk memperbaiki kinerja rumah sakit, memperbaiki sesuatu yang sudah berjalan lama itu tidak semudah menggalakkan tangan, ya itu Pak ya. Tapi masyarakat boleh menilai lah. Contohnya tadi Mas Koming ya yang pernah merasakan bagaimana pelayanan di rumah sakit ini. Itu ya Pak ya. Karena kami sadar bahwa kalau kita tidak meningkatkan pelayanan, kualitas pelayanan, maka kita akan dilibas oleh pesaing-pesaing kita. Ya, itu. Dan